Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak Sugron pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang zakat fitrah. Sebenarnya rasa ingin jumpa dengan anak-anak sungguh sangat besar dalam hati Pak Sugron. Tapi apa daya, ini semua adalah takdir ilahi jika kita hanya bisa belajar via daring. Tapi itu tak mengapa. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah zakat fitrah. Pak Sugron yakin kalian tentunya sedikit banyak sudah mengerti apa itu zakat fitrah. Bagaimanakah cara kita mengeluarkannya? Kepada siapakah zakat itu kita berikan? Berapa ukurannya? Dan waktunya kapan? Untuk lebih pahamnya, kita akan belajar bersama-sama. Tentunya harus dengan rasa bahagia dan gembira. Walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka, tetapi atas kebesaran Allah, atas karunia-Nya, dengan jalan, dengan usaha, kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Oke, anak-anak yang hebat, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Pak Sugron mintanya, gimana sih perasaan kalian dengan pelajaran seperti ini? Kalian bisa lihat, apakah perasaanmu seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Atau penuh cinta seperti ini? Tentunya semua rasa akan campur aduk ketika kita lama tidak bertemu, lama tidak berjumpa. Kembali pada zakat fitrah. Oke, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kapan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu kita keluarkan selama kita masih bisa bernafas, kita masih hidup di saat tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Perhatikan lagi, waktu membayar zakat fitrah adalah dimulai dari bulan Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita membayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu sudah bukan dianggap sebagai zakat fitrah, namun hanya merupakan sedekah biasa saja. Kita berikan dalam bentuk apa? Apakah uang tunai atau bahan makanan pokok? Kalau kita mengacu pada sejarah, bagaimana Rasul itu memberikan zakat fitrah, maka akan lebih condong zakat fitrah dibayarkan dengan menggunakan bahan makanan pokok. Kalau di daerah kita misalnya, sebagai bahan makanan pokok adalah berupa beras, maka kita berikan beras. Namun di suatu tempat, kalau di sana bahan makanan pokoknya adalah jagung, maka diberikan jagung. Sekarang menjadi persoalan, terkadang ada beberapa perbedaan dalam berapa ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang mengatakan zakat fitrah itu dikeluarkan 2,5 kilogram. Ada pula ukurannya 2,75 kilogram. Manakah yang benar? Insya Allah semuanya benar. Yang penting kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Silahkan yang ingin 2,5 dan silahkan yang ingin 2,75. Walaupun secara pribadi selama ini Pak Sugron senantiasa mengeluarkan zakat fitrah 2,5. Nah, itu tadi anaknya Pak Sugron. Gak apa-apa kendala ketika pembelajaran dari rumah.
Tapi insya Allah tetap berkah untuk kita semua. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Dalam beribadah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang adanya niat dalam diri kita. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, marilah saat kita hendak membayarkan zakat fitrah, kita niati dengan baik dan benar. Walaupun tentang masalah niat ini, ada yang mengatakan niat itu tidak usah dilafalkan. Tetapi ada juga yang mengajarkan dalam niat itu perlu dilafalkan. Walaupun memang sebenarnya niat itu ada dalam hati. Tetapi insya Allah ulama yang mengajarkan agar ketika kita beribadah melafalkan niat akan menjadikan niat kita dalam hati akan semakin kuat. Pada kesempatan kali ini, Paslon akan menyampaikan bagaimana sih melafalkan niat untuk zakat fitrah. Oleh karena itu, dengarkan, perhatikan, dan silahkan nanti ditirukan. Kita mulai. Niat membayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardol lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardol lillahi ta'ala. Bagaimana? Mudah kan? Atau Paslon ulang sekali lagi? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardol lillahi ta'ala. Anak-anakku siswa SMA Negeri 3 Salatiga yang Paslon banggakan, ini adalah contoh beras yang siap untuk dizakat fitrahkan kepada mereka yang berhak. Lantas siapa sih orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah? Paling tidak kita harus paham ada 8 golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua itu miskin. Walaupun biasanya dalam bahasa Indonesia kata fakir dan miskin itu digabung, tapi pada ilmu fikih atau para ulama membagi fakir sendiri dan miskin sendiri. Terus yang ketiga adalah ghorim. Yang keempat riqab. Yang kelima mu'alaf. Yang keenam mereka adalah ibnu sabil. Yang ketujuh fisabilillah. Dan yang terakhir adalah amil. 8 golongan tersebut adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Siapa saja mereka sesungguhnya? Kita akan membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Karena untuk saat ini cukup kita mengenal dulu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah jelas dengan materi tentang zakat fitrah? Pak Sukron yakin, seyakin-yakinnya pasti. Insya Allah kalian sudah jelas, sudah paham. Karena kalian adalah orang-orang hebat. Oleh karena itu setelah benar-benar paham, benar-benar mengetahui tentang zakat fitrah, tinggal kita benar-benar untuk melaksanakannya. Karena apalah arti suatu ilmu kalau tidak kita amalkan. Dan silakan
sebelum sholat Idul Fitri. Kita bayarkan kewajiban kita berupa zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Mungkin cukup ini dulu Pak Sukron sampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita serta membimbing kita kepada jalan yang diridhoi untuk menjadi manusia yang benar-benar kelak mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Kurang lebihnya Pak Sukron maaf. Akhirul kalam, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.